Jangan membahas sesuatu yang jelimet di bawah jelimet. Oh, kita siap, bawahnya siap. santai. Oke, jadi masih di Kampung Melayu tapi. Sebelum lanjut nonton, Rengga mau ngingetin kalau kita punya giveaway voucher MAP senilai Rp1.000.000 untuk 10 orang pemenang yang beruntung. Caranya, subscribe YouTube channel Rivi Media, kasih like dan juga komen, terus follow Instagramnya ya di @rivimedia. Share video-video yang ada di Rivi Media di Instastory kamu atau di Instagram feeds kamu. Untuk di Instastory, share sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya, seintens-intensnya biar kita notice sama kamu, karena Instastory kan hanya berlaku 24 jam. Pemenang giveaway akan diumumkan ketika subscriber Rivi Media sudah mencapai 1000. So, don't miss it. Ketemu lagi dengan trio andalan Anda. Yoi. Cuman hari ini Syahid nggak ada. Saya nggak ada ya, saya lagi absen dulu. Iya. Banyak kerjaan, sibuk banget ya. So sibuk So lebih sibuk, tepatnya. iya. Jadi ambil cemilan, siapkan senderan, selonjoran. Iya, Kita ketemu iya. lagi di Rehat Akhir Akhir Pekan. Pekan. Wih, jargonnya jadi. Diminta jargon ya. Disuruh minta jargon ada juga. Iya. Gue sedang sendiri gue nyiapin seketika gue tadi. Iya, karena sekarang kita harus menyiapkan berbagai macam jargon-jargon gitu buat seru-seruan. Iya. Ya, dan bisa di-share-share juga gitu. Karena tema Rehat Akhir Pekan, jadi 3 itu yang kita tampilkan. Siapkan cemilan, Siapin senderan. siapin senderan, selonjoran, selonjoran. langsung nonton Rehat Akhir Pekan. Wow. Oke. Sekarang udah hadir di tengah-tengah kita. Cuman gue nggak enak di tengah-tengah kita. Kenapa Karena emang? nih orang berdua tadi udah flirting dulu. Aduh. Itu pemanasan. Pemanasan ya. Karena kalau nggak panas tuh kurang gimana gitu. Karena biar ada chemistry-nya. Benar. Asik. Bu Lucy. Kakak Lucy aja. Oh iya. Lu tau nggak kenapa dia nggak pengen dipanggil Bu Lucy? Kenapa? Karena kalau dia sudah mulai berpikir, jadi akal bulus. Oh iya. Kalau bapak-bapak, jadi akal palus. Kalau terminal Lebak Bulus. Iya. Oke. Tapi sebelumnya Kak Lucy gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Senang ya. banget nih ketemu sama kalian berdua Aku nih, juga anak seneng muda kok, yang seneng banget ya. Ya, gue bentar lagi akan nyingkir dari dari frame. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol, hari ini kita tuh masih tetap disponsorin sama Shakina Skincare. Shakina Skincare ini Ya, skincare yang 1.000.000% halal. Yo, Ada brightening, anti acne, berbagai macam serum kecuali serum anti covid. Ya, dan pastinya Winfrey sering sebutin nih ya, jangan ini ya. Oh, ketahuan dong Winfrey yang punya jadi. Enggak kan temennya Winfrey. Oh, iya. Oke deh, kita akan langsung ngobrol aja bersama Kakak Lucy. Kakak Lucy ini sebagai apa di sini sebenarnya? Narasumber kan? saya juga nggak tahu ya di sini disuruh Maaf, apa ya biar datangnya ya. Oke, Nah, Nah. oke. Jadi kalau ngelihat dari nama Kak Lucy sarjana pendidikan SPD Iya, betul. SPD lalu SPD. ngambil hipnoterapis. Iya. Oh, hipnoterapis. Oh iya, oke. Gue mau belajar abis ini. 1, 2, 3 gitu. Pantesan kamu bisa membius cinta aku. Asik. Aduh. Itu kalau ada narasumber yang cakep dikit tuh nggak bisa diem gitu. Sepertinya Rengga sudah mulai terhipnotis. Iya. Masih aman gue. Masih aman. Kalau masih ada yang Tapi hati nonton kamu tuh. terhipnotis juga nggak? Iya. Matikan. Berarti Oke, sebagai oke. ahli Just intermezzo. hipnoterapis ini apa sih sebenarnya Kak Lucy? Hipnoterapis tentang profesi ya. Jadi saya cerita dulu ya. Dulu sebelum saya mengikuti dunia hipnoterapi, saya sebenarnya tertarik dengan dunia terapis gitu kan. Jadi karena latar belakang saya psikologi pendidikan, kemudian program studi saya bimbingan konseling, saya ada satu passion gitu untuk bisa membantu banyak orang dari sisi kesehatan mental. Nah, tetapi perjalanan hidup ya kita kadang-kadang nggak pernah tahu gitu. Setelah lulus kuliah malah justru saya kerja di kantor di perusahaan sebagai HRD dan kemudian akhirnya hanya 3 tahun sih kalau nggak salah setelah itu justru saya berkecimpung di dunia bisnis sampai 5 tahun lebih dan kemudian setelah itu baru deh lahir anak kedua itu pengen banget nih gitu ya kayaknya pengen passion saya kan di situ gitu. Idealismenya dikumpulkan lagi Dan berarti kebetulan ya. suamiku tuh juga mendukung. Akhirnya kita cari-cari gimana nih supaya aku bisa berkembang di dunia konseling. Akhirnya ketemulah dengan dunia hipnoterapi. Nah, hipnoterapi sendiri itu sebenarnya
sebenarnya sebuah metode terapi dengan menggunakan teknik hipnosis. Yap. Nah, hipnosis sendiri itu apa? Perlu dijawab nggak? Perlu nggak ya? Nggak. Kalau aku sih belum tahu kalau aku. Belum tahu. hipnosisnya. Belum tahu. Oke. Pernah lihat? Pernah lihat. Iya, Pernah. di terminal Kampung Melayu. Copet ya. Copet gitu ya. ya. Kurang ajar dia. Itu sebagai copet asik lu. Ya tapi kan gini cuy, semua sehingga lu Sih, lu bener-bener dah. enggak. Semua pekerjaan pasti ada oknumnya. Oh iya. Gitu bener, loh. bener. Betul, Betul betul. kan? Iya, Apapun setuju. pekerjaannya pasti ada oknumnya. Diketawaan. Gua nggak tahu tapi beneran. setuju loh. Tapi Soalnya, benar ya. Iya. Soalnya kayak gini ya, hipnoterapi kan juga sekarang tuh masih banyak mitos-mitos yang Iya, negatif. lebih dikenal sebagai yang negatif ketimbang yang Iya. positif. Kayaknya Nah. tergantung yang makainya ya, tergantung Iya. aplikasiannya kemana. Itu kan tugasnya rehat akhir pekan. Yoi. Meluruskan yang belum lurus. Boleh, boleh. Iya. Apalagi udah nyediain snack ya, pas lonjoran gitu kan, makin relax gitu kan. Gitu Oke, loh. sip. Jangan membahas sesuatu yang jelimet di bawah jelimet. Oh, kita siap, bawanya siap. santai. Oke, jadi Oke. masih di Kampung Melayu tapi. Oh, enggak. Oke. Lanjut lagi. Jahat ya dia. Jadi hipnosis itu apa? Hipnosis itu? Oke. Emang betul tadi yang dibilang semua profesi itu pasti ada plus minus. Yep. Jadi seperti dua mata pisau yang kita bisa gunakan jadi baik, kita bisa gunakan jadi buruk. Yep. Nah, tetapi saya betul-betul di sini belajar memang khusus untuk menterapi, membantu teman-teman atau orang-orang yang mengalami keluhan-keluhan, berbagai keluhan emosi, pikiran gitu ya, untuk meningkatkan potensinya mereka, kesehatan mental mereka dan seterusnya. Oh. Dan hipnosis sendiri itu sebenarnya sebuah kondisi yang sangat alamiah. Yep. Jadi kita tuh setiap hari, sehari-hari tuh sering mengalami kondisi hipnosis. Tahu nggak sih? Pernah nggak misalnya main game, terus dipanggil, nggak tahu ya, dipanggil ceweknya juga kayaknya nggak nengok deh, gitu. Nah, terus lu ya. Ini gue ngerasa diomongin gue. Lu ngerasa diomongin gue nih. soalnya nggak kedengeran gitu, saking serunya main Oh, game. itu terhipnosis oleh gamenya? Oleh game. Oke. Terus yang lebih ekstrim lagi misalnya, pernah nggak lagi buru-buru nih, mau pergi cari kunci mobil nggak ketemu. Padahal ada di depan mata. Nah, terus udah gitu ada temen atau ngekos atau tinggal di rumah, misalnya orang tua Tinggal di gitu rumah, ya. Oke, orang tua, lagi cari apa sih gitu kan? Cari kunci mobil gitu. Terus udah nyari-nyari, akhirnya ketemu. Ini apa nih, kamu dari tadi ya gitu. Padahal di depan kamu bisa nggak kelihatan. Gitu. Oh, makanya cari pakai mata kalau ibu-ibu suka gitu kan. Iya. Tapi gue punya teori berbeda soal Apa? tadi, Ren. Karena Oke, itu gimana, yang gimana? nyari ibunya. Oke. Kalau bapaknya tetap nggak ketemu tuh. Tetap nggak ketemu. Biasanya ibu-ibu, bapak-bapak. Selalu ibu Ibu-ibu tuh selalu bisa menemukan sesuatu yang tidak ditemukan oleh orang lain. Iya benar banget ya. Oh, bisa Gitu. jadi ya. Iya. Oke. Jadi syaratnya jadi ibu tuh itu. Iya, harus bisa menemukan Nah, barang. Betul. Lu nggak bisa jadi ibu sebelum lu bisa menemukan sesuatu yang tidak ditemukan Yang oleh tidak orang lain. ditemukan orang lain. Iya. Sangat ahli. Mungkin Iya. lebih ke distract gitu ya. Oke, hipnosis oke. itu gitu ya. Ya. Yang paling susah itu menemukan hikmah. Oh, hikmah ya susah. Menemukan hikmah. Hikmah tuh susah. Kan jadi. susah ada ya. hikmahnya, semoga ada hikmahnya. Ini nggak ada gitu hikmah itu Di ya. dekat rumahku ada tuh yang namanya hikmah. Bukan itu, bukan nama orang, bukan. Oh, iya. Sip. Berarti Baiklah. yang sering datang untuk konseling ke Kakak Lucy ini biasanya orang tua kah atau anak muda atau gimana? So far berbagai usia. Berbagai Jadi usia, dari berbagai usia, anak ya. SD, kemudian anak remaja, dewasa awal, orang tua, bahkan yang udah usia 57 tahun, hampir 60 tahun pun juga ada. Gitu. Itu ini sharing. Iya, Kalau sharing saya kan aja. berprofesi sebagai dokter nih. Nah, kan kalau Dokter siapa namanya? Hilmi. Oh iya, dokter Hilmi. Ada tulisan loh di bawah sini. Namanya dokter paruh waktu tapi. Iya, Ya iya. karena kerjanya cuma Senin sampai Rabu. Iya. Kamis Jumat Sabtu di sini. Di sini. Iya. Oke. Jadi kan kalau misalnya ke dokter itu kan misal ada orang pilek, berobat sekali plek selesai. Misalnya Iya. gitu ya. Untuk hipnoterapi bisa sekali selesai atau memang harus berkelanjutan? Nah, itu dia uniknya gitu ya. Saya pernah membaca sebuah jurnal penelitian, saya lupa namanya siapa, dari apa kalau nggak salah, Association Psychoanalysis Association ya kalau nggak salah. Nah, terus itu dikatakan bahwa hipnoterapi itu justru recovery rate-nya itu paling tinggi di antara psikoanalisa sama psikoterapi yang lainnya atau behavioral therapy. Yap. Itu 73% recovery rate-nya hanya dengan 6 kali sesi.
Oke. rata-rata. Nah, sementara dengan behavioral therapy, dengan psikoanalisa itu harus hampir 22 kali sesi, ada yang sampai ratusan sesi kayak gitu. Nah, itu kan penelitian ya. Nah, terus bagaimana sih dengan kenyataan saya sehari-hari gitu ya menangani klien? Alhamdulillahnya, saya sih bersyukur juga luar biasa saya bisa belajar dengan seorang praktisi hipnoterapis klinis yang beliau memang sudah hampir 7 tahun ya berkecimpung di dunia hipnoterapi. Beliau juga praktik aktif gitu ya. Itu bahkan kalau misalnya karena saya ikutan coachingnya juga gitu private ya, itu cuma satu kali sesi itu juga udah beres gitu. Okay. Nah kalau saya rata-rata itu walaupun kita harus ada komitmen si klien gitu ya bahwa satu kali kasus itu mereka harus punya komitmen 4 kali sesi. Tapi hampir rata-rata kurang dari 4 kali sesi mereka juga udah sangat terbantu sekali gitu. Berarti langsung masuk menyerap ke otak gitu ya? Ya, jadi langsung tek gitu. Hipnoterapi itu bekerja di pikiran bawah sadar. Mau coba lo Ringga? Boleh nanti nih. Bisa gak sih sadarin aku kalau jangan mencintai kamu? Kalau sih sebelum mengakhiri segmen pertama sebelum kita masuk ke iklan itu pengen nanya. Tadi kan katanya sukses rate-nya tinggi berdasarkan pengalaman. Itu sebetulnya berpengaruh dengan metode nggak sih? Misal, ada tisu yang dibakar nih. Oh iya kayak Kuya Uya ya. Kuya Uya ya. Kayak Kuya Uya ya. Pura-pura tidak tahu kamu. Iya, pura-pura dalam perahu kamu. Terus apakah yang kalau misalnya lihat nih telapak tangannya ada titik terus ditempel gitu tepak gitu itu lebih berhasil yang mana kira-kira? Jadi emang gue nggak tahu kalau gue tahu gue nggak nanya. Coba kalau sih bisa ditepak kali. Itu gimana sih caranya? Dong, itu betulan perlu kayak begitu gak sih sebenarnya? Ya, jadi kalau di dalam hipnoterapi itu tahap yang pertama itu kan kita induksi ya. Induksi itu membuat seseorang itu masuk ke dalam kondisi hipnosis. Nah, induksi itu pun juga banyak tekniknya. Ada yang namanya shock induction. Jadi itu yang seperti ditepok gitu terus shock gitu ya, shock induction. Jadi dengan keterkejutan gitu ya. Nah, ada juga yang dengan metode disebutnya element ADI induction. Elemen induction. Jadi dia bertahap relaksasi terus sampai relaksasi dari fisik, kemudian relaksasi pikiran, semacam di doktrin akhirnya, gitu ya. Di doktrin Bukan. Nanti cobain aja ya. Lu gak pernah lihat loh yang gue pengen cepet-cepet break bayangkan ada di sebuah taman. Bayangkan ketika pulang ke rumah warna kuning gitu. Iya, maksudnya begitu kan? Maksudnya gitu kan? Ada juga tekniknya. Oh, bukan berarti ya? Iya betul. Ada juga tekniknya seperti itu. Jadi dengan metafora gitu ya. Jadi seseorang dibawa ke dalam kondisi yang memang mereka bisa bayangkan bahwa di sana adalah kondisi yang sangat nyaman, sangat rileks kayak gitu. Tapi banyak sih inductionnya, tapi saya biasa pakainya yang element. Gitu. Element tuh yang penemunya ya, penemu induction itu. Jadi element itu nama orang. Jadi dibawa hingga klien itu betul-betul secara bertahap gitu ya, relaksasi dari fisik, kemudian relaksasi secara pikiran, dan kemudian akhirnya betul-betul dia sangat dalam, rileks dan sangat menyenangkan gitu. Gue salah, gue tadi gue elemen tuh gue pikir kayak Avatar, coy ada air, api, tanah, gitu. Jadi nama orang yang menemukan terapinya ya caranya ya. Kalau gitu kita akan break dulu sejenak. Sip. Tatap mata saya. Wah, langsung ke distract langsung orang-orang. Kaget ya. Openingnya kok begini banget. Nanti lu ngomong ke kamera tatap mata lu, gue yang tidur. Bisa gitu ya. Oke, Kak Lucy, ngomongin tentang konseling lagi nih. Sekarang ini kan ada pandemi kan, pandemi COVID-19 gitu. Banyak orang-orang yang terkena pandemi tersebut gitu, termasuk pekerja, ibu rumah tangga, terus juga anak-anak juga sekolahnya terimbas yang tadinya, iya kena imbas semuanya lah gitu. Semualah. Sering ada yang datang nggak untuk konseling karena pandemi ini, entah itu karena apapun itu gitu loh. Kemarin sih beberapa hari yang lalu remaja ya, kebanyakan saya dapatnya. Banyaknya remaja justru ya. Beberapa minggu kemarin, bukannya hanya beberapa minggu ya, udah hampir dari awal bulan Februari kan kita mulai stay at home mulai ya. Gitu kan, itu kebanyakan remaja gitu. Jadi ya itu dia sih sebenarnya
pandemi ini kan sesuatu yang kita tidak harapkan. Ya, nggak ada satu orang pun tuh yang sudah memiliki kesiapan untuk menghadapi ini. Sekolah di rumah, kemudian kerja dari rumah, nggak ketemu teman, gitu kan. Benar-benar semua tuh dibatasi. Dan setiap orang, setiap individu tuh punya kehidupan dalam keluarganya itu pasti berbeda-beda, ya kan. Kemudian juga kondisi rumahnya juga berbeda-beda. Ada yang cerita udah rumah cuman berapa kali berapa gitu ya, ketemunya itu lagi gitu. Terus juga ada yang bilang internet nggak jalan, jadi nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Terus, nah kalau yang beberapa yang datang ke saya itu memang kondisinya dia memang sudah punya sakit. Ya, jadi dia punya lupus. Secara fisik maksudnya? Ya, secara fisik dia sakit lupus, dan tahu sendiri ya lupus kan rentan, lemah. Sementara dia harus sering kontrol misalnya ke rumah sakit. Nah, itu dia mengalami kecemasan yang hebat karena dia takut kena COVID gitu. Karena kan dia tahu bahwa kondisi imunitas tubuhnya itu sangat lemah. Nah, itu kecemasannya itu ibaratnya berlarut-larut, berangsur-angsur akhirnya menjadi perilaku yang membahayakan diri dia gitu. Jadi kayak misalnya dia suka membenturkan kepala, memukul kepalanya. Sampai seperti itu ya? Gitu. Terus dan akhirnya kan orang tuanya membawa dia ke dokter yang terdekat gitu ya, ke rumah sakit yang terdekat, dan menurut psikiater di sana SPKJ maksudnya. Jadi direfer dari dokter spesialis syaraf, kemudian direfer ke psikiater, dinyatakan bahwa anak ini sebenarnya nggak ada apa-apa gitu, lupusnya masih ya seperti itulah gitu ya, kondisinya tidak membahayakan atau gimana, tapi ini masalah kecemasan gitu, jadi masalah mental gitu. Nah, akhirnya bapak ibunya itu menghubungi saya. Jadi sebenarnya mereka punya komunitas gitu ya, dan salah satunya ada seorang dokter yang kenal sama saya, kemudian direfer ke saya gitu. Cuman karena memang jauh ya kondisinya, dia di daerah Sumatera. Sampai sekarang sih kita belum ketemu, tapi saya bantu lewat jarak jauh gitu. Terus kemudian ada juga yang tadi Mas Syahid bilang juga, ya kadang-kadang self harms itu remaja itu cuman masalah sepele gitu ya. Nah, itu ada juga salah seorang remaja datang ke saya, masalahnya persis, jadi mereka nggak bisa ketemu di sekolah, mereka nggak bisa ketemu langsung gitu dengan teman-temannya, bermasalah melalui WA, melalui sosial media gitu ya. Nggak tahu nih, pokoknya satu orang ini tuh gitu. Tetapi memang itu bukan jadi satu masalah penyebab yang pertama kali. Jadi sebenarnya sebelum-sebelumnya dia sudah punya masalah dengan temennya ini, kebawa di pandemi mereka semakin nggak bisa ketemu, nggak, kan bahasa WA dengan bahasa tatap muka beda ya kan. Nah, itu bikin dia stres sendiri gitu, bikin stres sampai dia mengasup drugs gitu yang tanpa diketahui orang tuanya, kemudian berusaha menyakiti dengan pisau di tangannya gitu, segala macam. Jadi tingkat-tingkat kecemasan seperti itu kan sebenarnya emang banyak levelnya ya. Jadi dari yang masih bisa misalnya nggak bisa tidur, jantung berdebar gitu, tubuh semuanya kaku misalnya, terus habis itu di level yang lebih tinggi lagi ya sampai seperti itu gitu. Orang tua juga sama, sebenarnya ada beberapa orang tua pun juga yang mengalami masalah emosi rata-rata. Jadi kan mereka itu merasa ini tuh tugasnya guru di sekolah gitu belajar gitu. Kalau saya disuruh ngajarin anak nggak bisa gitu kan. Terus belum lagi anaknya pecicilan kesana kemari, terus nggak ngerti-ngerti. Terus anaknya bilang, apalagi yang di usia SD ya, di usia SD itu kan menguras banyak emosi banget gitu. Nah itu saya pernah membawakan sebuah webinar talk show gitu ya, di sebuah sekolah juga, membicarakan tentang bagaimana sih mengatasi emosi gitu selama masa pandemi buat orang tua. Nah itu banyak banget tuh yang nanya, ya gimana kalau gini dan seterusnya. Sebetulnya mungkin bukannya nggak bisa Kalus, tapi bisa, tapi pengennya gaji gurunya ditransfer ke rekening dia. Atau SPP-nya ya. Tugasnya berpindah, ya kan? Atau SPP-nya nggak usah bayar lah gitu ya. Atau bisa jadi kayak gitu. Terus gitu. lagi ada juga kan, bahkan itu sempat di media di China terblow up gitu. Terblow up bahwa tingkat perceraian selama masa pandemi ini meningkat drastis gitu. Ya karena
yang Kenapa ya? Yang Kan mereka biasa. malah lebih sering ketemu loh. Malah kalau di Jawa Barat tingkat kehamilan lebih iya. keterlibatan kami. Kalau itu wajar kan? Wajar. Karena nggak punya mainan yang lain. Betul kan? Nggak ada Betul, kegiatan betul. lain. Iya, nggak ada kegiatan lain. Iya, kata lain ya. Makan kenyang kan, Iya. tidur, istirahat bertenaga. Olahraga. Iya, olahraga langsung. Mau keluar nggak bisa. Iya, olahraga langsung. Udah. Tapi justru di Cina perceraian ya lebih tinggi juga. Tapi ya saya nggak tahu ya kalau tingkat apa kehamilan bisa jadi juga tinggi. Tapi kan itu good news juga Good kan news juga, sebenarnya. Bisa jadi baik sih, bisa jadi buruk juga. Nah tapi kayak masalah tingkat perceraian itu kan yang sebenarnya cukup menyedihkan gitu. Karena ya mungkin selama ini kedua pasangan itu sibuk gitu ya. Jadi tidak terbangun komunikasi yang sangat baik gitu. Oke. Nah ngomongin tentang pendidikan nih, tadi kan anak-anak banyaknya tadinya aktivitas di sekolah, terus sekarang jadi di rumah gitu. Menurut Kak Lucy itu efektif nggak sih sebenarnya? Sementara kan kalau apa namanya, kalau sekolah di rumah itu apa sih namanya? Bukan homeschooling kan Iya, sementara iya. kan itu Iya. sangat efektif katanya kan. Iya. Sementara sekarang school from home malah banyak orang-orang yang banyak protes yang gitu. mempermasalahkan gitu. Sebenarnya sih kalau dibilang efektif atau tidak efektif, jelas-jelas ya homeschooling itu amat sangat efektif karena itu jadi pilihan. Iya. Maksudnya ditentukan, diputuskan oleh kedua orang tua Bukan dipaksakan anak-anaknya ya? homeschooling Oke. gitu. Karena mereka tahu kondisi atau karakter anaknya seperti apa gitu kan ya. Kemudian tujuan pendidikan buat anaknya dari orang tua itu seperti apa. Akhirnya mereka memutuskan untuk anak-anaknya homeschooling. Nah tetapi ketika home learning seperti yang saat ini karena pandemi, Iya. itu kan bukan pilihan gitu ya. iya. Bukan sebuah keputusan. Sehingga orang tua nggak banyak orang tua ngerti tentang yang namanya homeschooling Oh, itu seperti artinya apa. itu berarti masalah kesiapan orang tua. Betul sekali. Dan Murid juga sih. kesediaan. Oke. Nah, kesiapan dan kesediaan. Nah, balik lagi sebenarnya saya juga pernah beberapa kali menyampaikan kondisi ini tuh harusnya kita bisa melihatnya itu dari hal yang positif. Kenapa? Untuk mengurangi hal-hal ya untuk lebih kita menyehatkan. Banyak hal positif loh sebenarnya. Banyak hal yang perlu disyukuri gitu dengan adanya pandemi ini. Kayak misalnya kan kita sebagai orang tua, saya nih misalnya, saya sebagai seorang ibu, saya diingatkan kembali fitrahnya saya gitu, bahwa pendidikan yang utama dan yang pertama itu di rumah gitu, ya iya, kan? betul. Dan pendidikan pertama dan yang utama itu adalah dari ibu. Iya. Nah, biar bagaimanapun kita merasa nggak pinter, kita merasa nggak bisa, kita merasa overwhelming dan seterusnya, tetap kita harus menyadari itu. Nah, membangun kesadaran itulah yang sebenarnya perlu dilatih buat anak-anak dari kecil gitu sampai kita dewasa. Latihan kesadaran itu kan sampai akhir hayat gitu ya, bahwa oke, setiap kita menemukan sebuah kejadian kita sadari aja gitu, sadari oh ya sekarang lagi pandemi nih, oh ya sekarang lagi ngajarin anak nih Ini, gitu. Ini yang dicari tuh ini. Lo tau nggak inti yang mau dibilang sama Kak Lucy itu apa? Apa? Bahwa jarak masalah dengan pemecahannya itu cuman jarak antara jidat sama tempat sujud, coy. Kalau rajin-rajin, Setuju. kalau Betul, rajin-rajin ngelihat ini ya, nah, itu sebetulnya bisa memecahkan Betul. masalah sendiri. Iya. Bahkan sebenarnya Jangan-jangan yang bermasalah itu kalau- kurang ibadah, jangan-jangan. Wah. sebenarnya gini, Ilmu yang ngomong ya. kalau saya sebagai muslimah ya, Iya, jadi saya pasti akan ngebawanya juga dengan keyakinan saya. Iya, betul. Jadi sebenarnya kita bersyukur sekali gitu sebagai umat muslim gitu ya. Cuman mungkin banyak yang belum menyadari gitu bahwa banyak syariat-syariat Islam itu yang memaksa kita, yang membuat kita melatih kesadaran-kesadaran. Terutama yang paling sering adalah dengan sholat 5 waktu itu. Yeah. Nah, sholat 5 waktu itu ada sebuah disebutnya tuh apa ya, rukun atau syarat gitu, bahwa ada di mana kita harus tumak ninah. Iya. Nah, Oh, harus tenang ya. tumak ninah Memberi itu jeda sejenak. jeda, ya. betul jeda. Jangan buru-buru gitu, jangan tergesa-gesa. Siap gue nih. Udah sedia dan siap gue nih. Siapa apa? Hah? Punya anak. Oh ya. Amin. Amin ya. Jadi jeda itu tuh luar biasa sebenarnya. Kalau bisa dibilang jeda itu adalah diam, sebenarnya enggak juga gitu. Jeda kalau bisa dibilang sebagai mungkin umum pada bilang itu adalah sebuah pikiran yang kosong gitu. Itu bukan gitu. Mengosongkan pikiran itu bukan. Justru jeda itu adalah kehadiran kesadaran kita di mana yang namanya tingkat
kesadaran kita itu justru semakin meningkat dan semakin menguat gitu. Oke. Kita ada di sini, yaitu yang dikatakan ihsan tadi ya. Kalau kita seolah-olah kita melihat Allah, bila kita tidak mampu maka seolah-olah Allah tuh menyaksikan kita gitu. Nah tapi itu nggak akan mudah kalau kita tidak melatih dan selalu menghadirkan kesadaran itu. Gitu. Jadinya ngerti nggak lu? Ngerti gua. Lu tau nggak bedanya kita ngobrol sama Kalusi sama kita ngobrol sama si Sahid? Kenapa? Lu udah tawa duluan lu. Kenapa bedanya? Kalau si Sahidnya ngomong, kita tuh nggak bisa lo diem kayak tadi. Iya nggak bisa ya. Kita tuh barusan terhipnosis. Kalau Sahid ngomong tuh, apaan sih lu? Itu bahaya. Kalau Sahid ngomong tuh gitu. Apaan sih lu kalau ngomongin kayak gituan ya? Apaan sih lu gitu? Coba lo cek dompet lu masih ada nggak, Ring? Oh, ada. Tinggalan. Kamu Melayu lagi. Astagfirullah. Jadi sebaiknya kepada para orang tua juga lebih menerima aja, lebih bersyukur sih intinya ya. Nah, Kak Lucy ya. Salah satunya adalah dengan selalu bersyukur. Karena kalau di dalam bersyukur itu kan harus muncul kesadaran tuh bahwa segala sesuatu itu kita harus melihatnya dari sisi kebaikan gitu, dari sisi apa sih yang bisa kita ambil untuk kita bisa semakin tumbuh gitu kan, baik secara jiwa, pemikiran, keimanan, ketakwaan seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang pandemi itu banyak efek negatifnya, betul sih. Betul ya. Ketika seseorang itu tidak bisa, nggak punya kacamata ajaib kalau kata coach saya. Untuk melihat segi positifnya. Kacamata ajaib itu itu harus punya tuh setiap orang. Jadi setiap kita menyaksikan atau kita menghadapi sebuah kejadian yang nggak enak gitu, yang kita anggap nggak nyaman, susah, terus kemudian celaka dan lain-lain, kita ambil aja sih kacamata ajaib, dipasang. Maunya kita kayak gimana sih kejadian itu dilihatnya? Oke. Aduh, bisnis saya benar-benar broke gitu kan ya, bangkrut gitu, nggak bisa ketemu klien, nggak bisa produk juga semuanya nggak kejual dengan baik dan seterusnya. Pakai tuh kacamata ajaibnya. Maunya kayak gimana? Maunya produknya harus meningkat terus gitu, klien gini-gini segala macam, dipakai aja. Itu udah mulai membuat kita pandangannya akan berubah sudut pandang. Setelah itu ketika kita jernih akan banyak deh kreativitas akan muncul. Nah makanya kalau misalnya dibilang hipnoterapi itu hanya untuk klien, sebenarnya self hypnosis ada yang namanya teknik self hypnosis. Teknik self hypnosis itu bisa kita latih buat kita sendiri, yaitu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran, melatih kesadaran kita sehingga potensi-potensi kita itu semakin banyak yang terbangkitkan. Karena kan sebenarnya pikiran bawah sadar itu isinya program. Kalau misalnya di komputer gitu ya, itu semua isinya tuh program tuh, file-file ya, yang tadi kita nggak bisa, kita jadi bisa dengan klik-klik gitu kan. Jadi kalau kita mau klik-klik potensi yang kita pengen munculkan, masuk ke dalam self hypnosis, klik-klik. Nah itu ada tipsnya nggak sih Kak untuk bisa masuk ke alam bawah sadar itu biar kita positif terus? Nanti ya? dulu ya. Okay. Karena kalau misalnya mau tahu lebih lanjut mengenai hipnosis, terus lu mau konseling, harus mau apalagi yang dilayani ya, konseling, coaching. Nah itu lu bisa tanya-tanya langsung ke Kak Lucy. Deskripsinya nanti ada di bawah. Kalau dibongkar semua kasihan Kak Lucy, Kalau gitu japri aja ya nanti ya. Gitu, nanti deskripsinya ada di bawah. Kalau misalnya lu mau menghubungi Kak Lucy, gimana caranya? Karena misalnya ya seperti yang kita tahu, waktu rekaman ini diambil, ini PSBB udah hari pertama diberlakukan kembali ya. Iya betul. Gitu. Ini sudah PSBB Ini lagi buat ya. lu persiapan, aduh takut stres nih. Iya, tapi bener juga apa kata Kak Lucy, kita tuh benar-benar harus punya kacamata untuk bisa melihat dua sisi ya. Dia malah punya kacamata kuda. Iya. Dia malah punya kacamata kuda gini, biar nggak lihat ke kiri kanan. Enggak coy, kacamata gue tengahnya tutup. Gue bisa lihat samping. Gitu ya. Di sini gue lihat samping. Ini mata gue satu kanan satu kiri. Biar kalau kita terkena masalah, musibah apapun bisa melihat dari dua sisi, dari segala sisi gitu ya. Karena segala sesuatu tuh terjadi pasti ada sebab dan juga hikmahnya. Kenalannya sama hikmah nanti ya, boleh ya? Iya boleh. Kalau sih ini kayaknya menarik. Nah nanti kita mau lihat nih dari masukan dari orang-orang tuh gimana. Kalau misalnya pada suka, boleh diundang lagi nggak? Boleh dong. Boleh ya. Boleh dong. Aku dengan senang hati berbagi karena emang alhamdulillahnya saya nggak pernah mungkin karena saya perempuan juga kan, nggak ada tuntutan misalnya harus
memiliki menjadi penghasilan utama gitu ya. Jadi bekerja itu passion itu. Bekerja itu bersenang-senang. Do what you love what you do. Gue baru mau Gue bisa baca pikiran lo, Reng. karena kacamata kita sama. Karena kacamata gue ke samping. Keren hostnya. Iya, ngomong-ngomong nih kita juga punya giveaway nih Kak Lucy. Oke. Ya, dari Sakina Skincare Aduh, tadi. Itu juga aku mau dong. Mau, aduh. Waduh, gue gak enak gak bilang enggak nih gimana caranya. Takut dimarahin Pak Bos juga lagi. Kalau gitu gini, Iya, Win, bisa testimoni. kirimin satu Win, nanti kirimin Iya, kirimin ke Kalusi ya. temen lu kan. Oke. Kita punya giveaway giveaway ya. untuk Iya. sobat TV semua Karena yang ini ngasih dia. materinya padat. Nah, gimana kalau buat ngetes penonton Pemirsa ya. Oke. Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan berapa enaknya? Oh, satu aja. Satu aja. Yang Satu aja. yang Jadi gampang giveaway aja. ini hanya untuk 1 orang ya? Ya. Iya. Kalau gitu nanti kalau mau untuk 3. Oke. Jadi pertanyaannya 1 ya. Satu, ya, Oke. ya. Tadi saya udah cerita ya. Iya, udah tentang banyak banget, ya. Gimana tuh kondisi hipnosis. Nah, teman-teman nih pemirsa semuanya coba tulis di bawah nih di komen jawabannya apa sih sebenarnya kondisi hipnosis. Nanti yang jawaban terbaik akan dapetin Oke, skincare. tiga paket dari Sakina Skincare. Iya, bisa tadi apa sebutin hipnosis ya? Apa itu kondisi Apa sih hipnosis? kondisi Iya. hipnosis? Apa sih kondisi hipnosis? Tuh ingat ya, jangan sampai lupa Iya. tuh. Kalau ada yang ketinggalan, tinggal di rewind nonton lagi. Iya. Siapa gampang tahu nanti banget. kalau ke menit awal taunya lu yang kondisi hipnosis adalah ketika jam tangan lu hilang di Kampung Melayu. diambil lagi kampung Melayu lagi. Kameramennya ketahuan. Lu punya pengalaman hilang bukan sih? Iya. Sebenarnya lu ada pengalaman bukan Itu sih? sebenarnya pengalaman pribadi. Dia pernah jatuh cinta sama orang di kampung Melayu. Iya kayaknya. Oh, karena terhipnotis. Kalau gitu makasih ya Kak Lucy Sama-sama. sudah Makasih di dunia buat podcast. Kalusi. Pokoknya Gua- sukses terus ya. Ya. Thank you. Thank Gua you buat Hilmi semua. pamit. Gue juga Rengga pamit. Sampai jumpa di. Lo aja tuh closing. Gue gak bisa closing. Selalu pakai masker, jaga kesehatan, sampai ketemu pekan depan. Ciao.